Om Swastiastu anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran kita hari ini yaitu hidrologi, jenis-jenis persebaran perairan darat yang ada di Indonesia serta dampaknya dalam kehidupan. Baik, yang pertama ini ada air tanah, rawa, danau, dan sungai. Mari kita bahas pertama untuk yang air tanah. Kalian tentu sudah tahu apa itu air tanah ya anak-anak. Air tanah itu adalah air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah. Di sini air tanah adalah mempunyai 3 sumber. Yang pertama ada air hujan, air yang mencapai permukaan bumi, sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah semacam itu disebut air meteorit atau air pados. Yang kedua ada air magmatik atau air vulkanis. Air magmatik adalah air tanah yang berasal dari magma. Air tanah itu dinamakan juga air juvenil. Yang ketiga adalah air konet. Air konet ini adalah air tanah yang tersekat atau terjebak dalam pori-pori batuan pada saat batuan itu terbentuk. Air konet dapat berasal dari air tawar atau air laut dan mineral tinggi. Kita lanjut dengan pembagian zona air dalam tanah. Yang pertama ada air dangkal, ada air gravitasi, ada air kalsifer atau muka tanah, air muka tanah, dan ada air tanah atau batas datar. Kenampakan akibat air tanah. Ada beberapa kenampakan yang terjadi akibat adanya air tanah. Yang pertama ada mata air. Mata air ini adalah air yang dikeluarkan dari tanah. Yang kedua ada geyser, semburan air panas dari dalam tanah yang memancar ke atas secara periodik. Geyser terjadi karena air yang terdapat di dalam batuan berongga mendapat pemanasan dari gejala post vulkanik di sekitarnya. Contoh geyser yang ada ini adalah di Yellowstone National Park di Amerika Serikat, terkenal dengan geyser yang memiliki pancaran periodik air panas yang sangat tinggi. Lanjut ada air artois atau artesis, adalah cekungan air lapisan batuan yang dapat menahan air di bawah tanah sehingga dapat berkumpul dengan cadangan air. Jika suatu tempat yang terletak lebih rendah daripada cekungan air mengalami keretakan, air dapat keluar dari cekungan yang disebut mata air artesis. Penampakan yang terakhir yaitu rapetin yang terjadi karena air yang berada di bawah tanah sekitar
daerah kapur atau pegunungan Kars naik ke atas. Ini adalah salah satu contohnya mata air panas yang mengandung air putih digunakan untuk pemandian air panas seperti di Colorado, Amerika Serikat. Atau ada juga seperti hot spring di Turki. Kita lanjut ke manfaat air tanah. Jadi di sini pertama ada sebagai perairan pada peternakan dan pertanian. Jadi kita bisa jumpai di pertanian dan peternakan modern yang ada di luar negeri, atau juga ada yang di Indonesia, di Jawa Timur. Sebagian untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Nah, kalau ini di Indonesia hampir semua wilayah memanfaatkan air tanah, baik digunakan untuk mandi, minum, dan sebagainya. Lanjut pada jenis atau persebaran perairan darat yang kedua, rawa. Rawa ini adalah air tanah basah yang selalu digenangi oleh air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Jadi rawa ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rawa pantai. Rawa pantai berada di muara sungai. Yang kedua, ada rawa pinggiran. Rawa pinggiran terdapat di sepanjang aliran sungai yang terjadi akibat seiring meluapnya sungai tersebut. Yang terakhir adalah rawa abadi. Rawa abadi yaitu rawa yang airnya terjebak dalam sebuah cekungan dan tidak memiliki pelepasan ke laut, tidak bisa mengalir ke laut, dia abadi di darat. Kita lanjut ke danau. Di danau ini adalah cekungan di daratan yang terisi oleh air. Jadi sumber air danau ini bisa saja berasal dari sungai, hujan, gletser, dan mata air. Jadi danau juga dapat dibedakan menurut proses pembentuknya. Menurut proses pembentuknya, danau ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada danau alami. Danau alami, danau yang terbentuk secara apa, anak? Ya betul, secara alami. Contohnya ada danau yang ada di Bali ini. Danau apa ini? Ya. Yang kedua ada danau buatan. Danau yang dibuat oleh manusia. Danau ini sering juga disebut dengan waduk. Contoh salah satu gambarnya itu, perhatikan. Baik, kita lanjut pada jenis danau menurut proses terjadinya. Yang pertama ada danau tektonik. Adalah danau yang terbentuk karena tenaga tektonik. Tenaga tektonik itu sendiri adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi atau tenaga endogen yang menyebabkan terjadinya pergeseran kulit bumi. Inilah contoh
contoh adalah danau Tondano. Yang pada gambar ini adalah contoh danaunya adalah danau Tondano ya. Kemudian ada yang kedua adalah danau vulkanik, danau yang terbentuk karena letusan gunung api. Ini contohnya adalah, tentu kalian tahu sendiri ini danau apa ini, danau Batur. Yang ketiga adalah danau vulkanotektonik, danau yang terbentuk karena proses vulkanik dan tektonik secara bersamaan. Contohnya adalah danau Toba ya. Yang keempat adalah adanya danau bendungan, danau yang terbentuk karena aliran air yang terbendung baik secara alami ataupun oleh manusia. Inilah contohnya adalah oleh manusia ya. Yang kelima adalah danau gletser, danau yang terbentuk karena es yang mencair. Ini ada contohnya danau gletser. Di Indonesia tentu tidak ada danau gletsernya, yang ada hanya di luar negeri yang mempunyai musim dingin. Kemudian ada danau Kars, danau yang terbentuk karena pelapukan batuan kapur. Di daerah Kars atau kapur banyak dijumpai cekungan. Cekungan tersebut berasal dari pipa Kars yang bertambah lebar karena pelapukan kimiawi. Pipa Kars yang melebar dan membentuk cekungan dinamakan dolina. Jika dasar dolina tertutup oleh lempung halus dan menjadi kedap air, pada musim hujan terisi air dan terbentuklah danau Kars. Lanjut dengan manfaat danau. Di manfaat danau kita tahu banyak sekali ya. Yang pertama ada untuk irigasi, ada bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, suplai air minum penduduk, perikanan, dan pariwisata. Dan ada materi yang selanjutnya adalah sungai. Salah satu sungai yang saya ambil fotonya. Jenis sungai, ini ada jenis sungai, ada dua, yaitu berdasarkan asal usul airnya, kemudian ada berdasarkan kestabilan airnya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu berdasarkan asal airnya. Jadi berdasarkan asal airnya, sungai juga dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah sungai mata air, sungai yang berasal dari mata air. Sungai macam ini aliran airnya tidak banyak berubah baik musim penghujan maupun musim kemarau. Yang kedua, sungai hujan, sungai yang berasal dari curah hujan. Sungai semacam itu di musim penghujan airnya meluap sehingga sering mendatangkan banjir, sedangkan di musim kemarau airnya kering. Sebagian besar sungai di Pulau Jawa termasuk jenis sungai hujan. Yang ketiga adalah sungai gletser, sungai yang airnya berasal dari gletser yang mencair. Aliran air sungai jenis itu stabil dan permanen, debitnya tidak banyak berubah sepanjang tahun. Contoh sungainya adalah sungai Membrano. Yang terakhir adalah sungai campuran, sungai airnya berasal dari sumber mata air hujan dan gletser. Sungai semacam itu tidak pernah mengalami kekeringan. Lanjut yang berdasarkan kestabilan airnya. Ini
juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada periodik, sungai yang alirannya sepanjang tahun tetap. Jenis sungai ini pada musim penghujan debitnya besar, sedangkan pada musim kemarau debitnya kecil. Sungai perennial, sungai yang alirannya stabil. Jenis sungai itu pada musim penghujan maupun kemarau debit airnya tidak banyak ada perbedaan, jadi tetap ya atau permanen. Jadi ke materi berikutnya ada erosi sungai. Di erosi sungai dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada vertikal, ada erosi horizontal, dan erosi mundur. Kita bahas yang pertama. Erosi vertikal ini aliran air di tempat tersebut mengikis dasar sungai. Akibatnya sungai terjadi bertambah dalam. Erosi vertikal jika terjadi di sekitar jembatan sangat berbahaya. Erosi vertikal mengikis dasar sungai sehingga tiang-tiang jembatan menggantung, kemudian jembatan patah atau roboh. Oleh sebab itu, pengambilan pasir di sekitar jembatan dilarang oleh pemerintah. Dan dengan erosi horizontal, di dataran rendah kemungkinan aliran air untuk mengikis dasar sungai sangat kecil karena permukaan dasar sungai memiliki ketinggian yang sama. Di daratan rendah aliran air mengikis tebing sungai, akibatnya sungai makin lebar. Jika yang terkikis tanggul sungai bisa jebol dan terjadilah banjir. Erosi aliran sungai ke arah samping semacam ini disebut horizontal atau erosi lateral. Yang terakhir adalah erosi mundur. Di daerah kering, genangan air hujan di permukaan tanah dapat membentuk alur-alur aliran baru, kemudian bergabung dengan alur sungai yang sudah ada. Hal tersebut mengakibatkan alur sungai bertambah panjang. Hal inilah yang disebut dengan erosi mundur. Kita lanjut dengan sedimentasi sungai. Material hasil pengikisan sungai yang diangkut ke tempat yang lebih rendah. Apabila aliran sungai cukup tenang, material hasil pengikisan tersebut akan diendapkan. Tempat pengendapan yang paling banyak dijumpai adalah di muara sungai. Jika tumpukan material endapan melebihi ketinggian permukaan sungai atau permukaan laut, terbentuklah dataran yang dinamakan dengan delta. Sini syarat-syarat untuk terbentuknya delta ini adalah yang pertama, ada aliran sungai yang membawa lumpur, laut di muara sungai landai dan dangkal, lautnya tenang, dan yang terakhir arus pasang dan surut tidak besar. Jenis-jenis delta. Yang pertama adalah ada delta kipas. Yang kedua ada delta kaki burung. Contohnya. Yang terakhir ada delta bentuk corong atau estuarium. Kita lanjut ke tipe sungai. Tipe sungai dapat dikelompokkan berdasarkan genesis daerah atau formasi batuan di bawahnya.
berdasarkan tipogenesis daerahnya ini ada 5, yaitu konsekuen, subsekuen, obsekuen, rasekuen, dan insekuen. Yang berdasarkan formasi batuannya yang di bawahnya adalah ada sungai superposit, anteseden, anaklinal, reserve, kompon, dan komposit. Itulah tipe-tipe sungai. Kemudian ada terakhir adalah materinya adalah pola aliran sungai. Ini ada yang pertama adalah tipe dendritik, pola aliran sungai yang menyerupai bentuk pohon. Pola aliran ini berupa sungai induk dengan anak-anak sungai. Yang kedua ada trellis, pola aliran sungai antara sungai induk dan anak-anak sungai membentuk sudut tegak lurus. Yang ketiga ada paralel, adalah pola aliran sungai yang hampir sejajar antara sungai satu dengan sungai yang lainnya. Yang keempat ada radial, pola aliran sungai yang arahnya menyebar dari suatu lokasi tertentu. Ciri khas pola aliran ini kerucut vulkan. Ini ada bagiannya dua ya, ada radial sentrifugal dan ada radial sentripetal. Dimana kalau radial sentrifugal ini sifatnya adalah menyebar keluar, kemudian yang sentripetal ini adalah menyebar ke dalam ya, kan menyatu ke dalam. Kemudian pola aliran yang kelima, sentripetal, pola aliran sungai yang arahnya menuju ke satu lokasi tertentu. Pola aliran ini merupakan kebalikan dari aliran radial. Pola sentripetal merupakan ciri khas di daerah cekungan atau danau. Dan pola sinkhole, pola aliran sungai di daerah kapur. Ciri khas pola ini adalah aliran sungainya menghilang ke dalam tanah. Dan ada pola aliran sungai dikotomik, pola aliran sungai yang terdapat dua sungai dengan arah aliran saling berlawanan. Kemudian ada anastomik, pola aliran yang berliku-liku atau meander. Terakhir adalah biden, pola aliran sungai yang diseling oleh danau. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi untuk pelajaran ini mari kita sudahi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.